Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menuntun, menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Suci Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami yang memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Dasar yang Teguh. Ayat intinya diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Keterangannya, Tuhan akan memiliki suatu umat yang benar seperti baja, dan dengan iman yang teguh seperti batu besi. Mereka harus menjadi saksinya kepada dunia, perkakasnya untuk melaksanakan pekerjaan istimewa dan mulia pada hari persiapan untuk Dia. Para pendeta yang telah memberitakan kebenaran dengan segala kekuatan dan ketekunan boleh saja murtad dan bergabung dengan musuh-musuh kita. Tetapi apakah ini dapat membalikkan kebenaran Tuhan kepada dusta? Rasul itu berkata, tetapi dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh. Iman dan perasaan manusia boleh berubah, tetapi kebenaran Tuhan tidak pernah akan berubah. Kita memiliki kebenaran itu yang sama pastinya dengan Tuhan yang hidup. Dan setan dengan segala kepintaran dan kuasanya yang merusak tidak dapat mengubahkan kebenaran Tuhan kepada dusta. Sementara musuh besar itu berusaha dengan segala dayanya untuk meniadakan firman Tuhan, kebenaran harus maju terus sebagai lampu yang menyala. Tuhan telah menyendirikan kita dan menjadikan kita umat oleh rahmat-Nya yang ajaib. Apakah kita akan merasa senang berpisah karena murtad? Apakah kita akan memilih berdiri di pihak setan dan malaikat-malaikatnya? Apakah kita akan bergabung dengan para pelanggar hukum Tuhan? Sebaiknya marilah kita berdoa, Tuhan, adakanlah permusuhan antara aku dan ular itu. Jikalau kita tidak bermusuhan dengan pekerjaannya yang gelap, maka kuasanya yang mengikat akan melingkari kita, dan sengatnya telah siap untuk dihujamkan kepada hati kita pada setiap saat. Kita harus menganggapnya musuh yang mematikan. Kita harus melawannya dengan nama Kristus. Pekerjaan kita tetap maju. Biarlah segala orang yang membawa nama Kristus melengkapi diri mereka sendiri dengan senjata kebenaran. Waktunya sudah tiba bila kita harus mengenal diri kita sendiri, mengapa kita percaya seperti apa yang kita anut. Marilah kita meletakkan untuk diri kita sendiri suatu landasan yang baik menghadapi masa yang akan datang, supaya kita dapat berpegang pada hidup yang kekal. Kita harus bekerja bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan kita yang sudah bangkit. Apakah yang berani kita lakukan untuk Yesus Kristus? Dasar yang teguh. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegur, menemplak kita, mengingatkan kita kembali. Apa yang kita percayai harus mempunyai landasan yang kuat, yang kokoh, bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan, bukan kebiasaan, bukan tradisi yang hanya kita ikuti. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini jelas mengatakan, pelopor-pelopor
agama Kristen, bahkan para pendeta sekalipun bisa saja meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berubah, bahkan menjadi dusta. Manusia bisa saja berubah, manusia bisa saja mengikuti perasaan emosinya. Tetapi pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan, kebenaran firman Tuhan tetap pasti dan tidak akan pernah berubah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saya sudah memiliki kebenaran firman Tuhan yang sejati, yang hanya berasal dari Alkitab dan Alkitab saja? Apakah kita rindu untuk mengikuti Tuhan kemana saja Dia suruh? Semoga dengan pertolongan Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan akan diberikan kemampuan untuk tetap teguh mempertahankan kebenaran firman Tuhan yang sejati, dan bukan hanya kebiasaan atau tradisi yang kita ikuti. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bersyukur atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bantu kami ya Tuhan untuk menggali lebih dalam akan firman-Mu, mengerti lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Kami bisa memiliki landasan kebenaran yang hidup yang berasal dari Alkitab dan hanya Alkitab saja. Dan kami akan berfokus kepada apa yang Engkau katakan, dan dengan pertolongan Tuhan, ketika ujian demi ujian tiba, kami akan tetap teguh, setia, mempertahankan iman dan keyakinan kami hanya kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini memohon kepekaan dari Tuhan untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, kami dimampukan untuk bisa menghidupkan kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Bapa, dengan pertolongan Tuhan, kami bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya materai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Secara khusus kiranya Engkau berkati seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga. Diberikanlah kemenangan terhadap setiap perjuangan iman yang sedang dihadapi saat ini. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami akan terus merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau hingga Maranatha. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.